Selamat malam kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada persekutuan doa online pada tanggal 11 Juni 2020. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami pada malam hari ini. Kami telah berkumpul memuji nama Engkau, bersekutu untuk persekutuan doa ini. Tuhan, tolong bantu kami satu persatu hamba-Mu ini untuk mendengarkan, untuk berdoa, untuk menyampaikan seluruh isi hati dari anak-anak-Mu ini. Tuhan, tolong pimpin kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan angkat sebuah pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayar mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari lengkap,
dengan judul Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, mari kita akan membaca pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini.
Dia. Mari kita angkat sebuah pujian, Tetap Setia. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mulai renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami kembali datang kepadamu dalam persekutuan doa kami. Sekarang waktunya tiba untuk kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini, dan Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada malam ini saya mengambil tema tentang memperingati Hari Ayah pada bulan Juni ini. Saya ingin kita kembali mengingat dan mengenang akan ayah kita. Bagi saudara-saudara yang mempunyai status sebagai seorang ayah, dapat belajar dari firman Tuhan. Bagaimanakah seorang ayah yang mempresentasikan akan kasih Bapa kepada anak-anaknya? Yang pertama saudaraku, Bapa adalah sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang memiliki integritas. Antara perkataan dan perbuatan selaras, sejalan. Saudaraku, jika kita berkata kepada anak-anak kita, jangan berkata kasar. Tetapi ketika kita berkata-kata kepada mereka, kita menggunakan kata-kata yang kasar. Maka itulah yang dikatakan bahwa antara perkataan kita dengan apa yang kita lakukan tidak selaras, tidak sejalan.
Atau saudara berkata kepada anak-anak, jangan malam-malam pulang ke rumah. Tetapi setiap malam saudara selalu pulang malam-malam dan kadang-kadang lewat tengah malam. Itulah yang pertama, seorang ayah adalah seorang pemimpin yang berintegritas. Mendidik anak-anak kita sejak kecil, bukan hanya sekali saudara, tetapi berulang-ulang. Tidak bosan dan tidak jemu-jemu, kita mendidik mereka berulang-ulang. Mari kita lihat dari firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah saudara, kita harus mendidik mereka secara berulang-ulang. Mendidik mereka juga dengan penuh kasih dan kesabaran. Kita tidak bisa mendidik mereka dengan satu kekerasan, mengharapkan mereka untuk mentaati kita. Amsal 31 ayat 26 mencatat demikian. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Mari saudara, kita memperbaiki apa yang selama ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apakah dengan kata-kata yang kasar, tidak sabaran kita, seringkali anak-anak pun akan memberontak. Kemudian saudara, selain itu kita juga harus mendisiplinkan anak-anak kita. Janganlah membiarkan anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang manja, yang selalu kita turuti apa yang menjadi kemauannya. Karena kita tidak mau repot mendengarkan rengekan mereka. Kita tidak bersedia untuk malu mungkin, saudara, ketika di hadapan umum. Anak-anak seringkali menggunakan kelemahan kita. Sekali saja kita menuruti apa yang mereka inginkan, yang sebenarnya itu tidak perlu, maka mereka akan terus merajuk, sehingga kita terus memanjakan anak-anak kita ini. Amsal 13 ayat 24 di sana berkata, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Mereka yang menahan tongkat membenci anaknya, tetapi mereka yang mengasihi anaknya, mengajarnya dengan rajin. Saudara, jika kita mengasihi anak-anak kita, maka kita akan mengajar mereka. Kita harus mendisiplinkan mereka. Janganlah kita takut menggunakan tongkat bagi anak-anak kita, saudara sekalian. Justru tongkat itu menyelamatkan hidup mereka. Tetapi juga saudara, dikatakan bahwa kita juga harus mengajar mereka dengan kata-kata dan kesabaran, dengan kasih yang konsisten. Maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Anak-anak kita akan bertumbuh dengan baik. Ingatlah saudara, seorang ayah mempunyai tugas, yaitu mengajar, mendidik, dan mendisiplinkan anak-anaknya. Bukan ibu yang sebagai pengajar untuk mendisiplinkan mereka. Haruslah seorang ayah yang mendisiplinkan anak-anaknya, supaya saudara mempunyai otoritas atas anak-anak saudara. Jikalau seorang ayah tidak dihargai karena tidak mempunyai otoritas di hadapan anak, maka ibu yang menjalankannya. Tugas mengajar bukan tugas seorang ibu saja, tetapi juga ada tugas utama dari seorang ayah. Sekarang poin yang ketiga, seorang bapa. Di dalam Alkitab kita bisa melihat, bapa adalah seorang yang mendampingi dan hadir. Apa artinya? Bapa memberikan waktu untuk anak-anaknya. Seorang ayah yang baik tidak hanya sibuk mencari nafkah, tetapi juga mempunyai waktu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, di tengah kesibukannya yang menggunung, mendampingi dengan sabar dan setia akan anak-anaknya, hadir saat anaknya di dalam pergumulan. Bapak hadir di sana, menghibur dan menguatkan anak-anaknya. Saudara sekalian, apakah saudara tahu saat ini apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang digumulkan oleh anak-anak kita? Apakah saudara tahu
mereka memerlukan Anda. Ini bukan hal yang sepele. Kehadiran seorang ayah sangat penting bagi pertumbuhan, perkembangan anak-anak. Ketika saudara hadir, anak-anak mengetahui bahwa mereka dikasihi. Anak-anak yang dikasihi akan bertumbuh lebih optimal. Mereka akan mempunyai kepercayaan diri dan mereka juga akan dapat menerima dirinya dengan baik. Mereka juga bisa lebih berempati kepada sesamanya dan mereka merasa berharga. Di dalam kehadiran seorang ayah, anak-anak tahu bahwa mereka mempunyai ayah yang melindungi mereka. Amsal 14 ayat 26 berkata di sana, saudara, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada kepercayaan yang kuat, dan anak-anaknya akan memiliki perlindungan. Seorang anak akan merasa aman, akan merasa dilindungi oleh ayahnya. Dari mana dia tahu? Dari ayahnya hadir bersama dengan dia. Seorang anak akan merasa nyaman dan aman di dalam perlindungan ayahnya yang takut akan Tuhan. Seorang pria, seorang ayah yang takut akan Tuhan, maka dia akan setia kepada keluarganya. Dia akan setia kepada istrinya. Dia akan setia kepada anak-anaknya. Dia akan melindungi mereka. Dia akan hadir selalu di dalam rumah tangganya. Selanjutnya saudara, yang keempat, Bapa adalah kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, Bapa bertanggung jawab menyediakan semua kebutuhan keluarganya, menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang utama bukanlah mencari kesenangannya pribadi. Seorang ayah yang baik rela berkorban. Seorang ayah yang baik merelakan dirinya kekurangan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dia akan mencari dan berusaha untuk keluarganya, bukan untuk dirinya. Itulah Bapa, sebagai Bapa yang bertanggung jawab, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Dialah yang akan mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya. Yang terakhir saudaraku sekalian, Bapa meninggalkan warisan. Kita melihat dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak cucu adalah mahkota orang-orang tua dan kemuliaan anak-anak adalah ayah mereka. Ayat ini menggambarkan bahwa anak-anak adalah mahkota daripada orang tua. Dan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, adalah ayahnya. Seorang anak akan dihargai, akan dihormati oleh karena orang tuanya mempunyai reputasi yang baik di masyarakat. Sehebat apapun anak itu, jika reputasi orang tua di masyarakat tidak baik, maka anak itu akan dihina. Dia akan dibuli oleh teman-temannya. Tetapi kalau reputasi orang tuanya baik di masyarakat, maka anak-anak itu pun akan mendapat kemuliaan oleh karena orang tuanya. Sebaliknya pun demikian. Anak-anak yang tidak baik itu akan mempermalukan orang tua mereka. Jikalau anak-anak melakukan kesalahan, maka yang dicela adalah orang tuanya. Bapa meninggalkan warisan bukanlah warisan dalam arti harta dunia ini. Karena hal yang demikian sementara sifatnya dan bisa lenyap. Tetapi harta yang kita wariskan pada mereka adalah harta iman. Iman kita kepada Tuhan dan budi pekerti yang baik yang akan tetap selama-lamanya menjadi satu kehormatan bagi keluarga. Ketika kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, maka mereka akan tetap mengikut Tuhan. Mewariskan nilai-nilai luhur kepada anak-anak kita, itulah yang bernilai untuk kehidupan generasi selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang kita merenungkan, merefleksikan diri kita. Waktu cepat sekali berlalu. Bagi saudara
yang masih mempunyai anak-anak yang masih kecil. Saudara masih mempunyai banyak waktu untuk mendidik mereka, untuk hadir bersama dengan mereka. Saudara masih mempunyai kesempatan untuk menunaikan tugas tanggung jawab saudara sebagai seorang ayah. Suatu hari nanti, ketika mereka telah dewasa, kita akan melihat apa yang kita tanam akan kita tuai dalam diri anak-anak kita. Saat saudara mengantar putrimu ke pelaminannya, apakah putri saudara melangkah dengan bahagia karena ia merasa inilah gerbang kebebasannya dari rumah? Ketika saudara melepaskan putramu menuju ke pelaminan, apakah putra saudara melangkah dengan lega? Karena sejak hari ini tidak akan ada lagi yang mengatur dan mempersalahkannya. Ketika anak-anak telah menikah, apakah mereka akan merindukan rumahnya? Apakah mereka rindu untuk pulang menemui ayah dan ibunya? Atau saudara, setelah menikah, mereka segera melupakan rumahnya dan tidak ingin kembali ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah orang tua kita, jikalau mereka masih ada saat ini, khususnya untuk papa kita. Bulan lalu kita memperingati hari ibu, hari mama. Bulan Juni ini internasional memperingati sebagai Father's Day. Seorang ayah jarang sekali mendapatkan kasih dan apresiasi dari anak-anaknya. Semua apresiasi dan kasih dari seorang anak diberikan untuk mama. Padahal para ayah juga rindu untuk dikasihi, diberikan apresiasi, sebuah pelukan dan kata-kata, "Saya sayang papa." Sebuah hadiah kecil di harinya yang spesial dan istimewa. Sedikit dari pendapatanmu, itu merupakan tanda kasih dan peduli kita pada mereka, pada ayah kita. Mungkin ayah kita tidak memerlukan uangmu karena dia masih produktif, tetapi apa yang engkau berikan kepadanya hanya sedikit saja. Memberikan makanan untuknya tidak seberapa saudara, dia juga bisa membelinya sendiri, tetapi itu adalah kebanggaannya bahwa ia telah berhasil mengantar anak-anaknya untuk mandiri, bahwa perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Suatu hari nanti para pemuda-pemudi akan mengerti apa yang ibu ucapkan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau rela mati bagi kami ya Bapa. Itulah wujud kasih-Mu yang sejati. Engkau rela menanggung derita untuk keselamatan anak-anak-Mu. Ajarlah kepada para ayah, pada kami semua, untuk memiliki hati Bapa, hati Tuhan, sehingga kami boleh menjadi Bapa yang senantiasa mengasihi, mendidik, mengajar, mendampingi anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, berikan hikmat kepada para ayah yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Son really tells his father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong, hearing this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You
everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. And if I'll be blessed with a son of my own, get my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as he raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never take the time just to say I love you, and I always have. And thank you for being my dad. Thank you for being my dad.